Sama seperti kita, Yesus Tuhan kita juga dicobai. Dia dicobai supaya merasakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Bedanya, walau dicobai, Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa seperti kita. Dia menang menghadapi pencobaan. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Segera sesudah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu, setelah berpuasa, tidak makan apapun selama 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Disinilah iblis mencobai Yesus 3 hal dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Padang gurun adalah tempat yang sangat panas, tandus dan kering. Tidak ada apapun untuk dimakan, tidak ada tempat untuk berteduh, bahkan tidak ada apapun untuk dilihat. Padang gurun hanyalah padang pasir tandus sepanjang mata memandang, dan iblis tahu persis kapan waktunya mencobai Tuhan Yesus. Dia mencobai Yesus setelah 40 hari tidak makan apapun, 40 hari tidak berinteraksi dengan orang lain, dan 40 hari tidak melihat apapun selain hamparan pasir. Seharusnya ini adalah titik terlemah manusia melawan pencobaan. Pencobaan pertama adalah tentang keinginan daging. Begitu iblis tahu bahwa Yesus lapar, iblis menyarankan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis menggunakan ayat Alkitab untuk mencobai Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi seharusnya dengan mudah Yesus bisa mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Yesus menjawab dengan ayat Alkitab juga. Yesus menjawab bahwa manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip ayat perjanjian lama di Ulangan 8 ayat 3. Menariknya, yang dimaksud Yesus, firman yang keluar dari mulut Allah adalah Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti sebagai lambang tubuh Yesus. Artinya, kita kini tidak dipuaskan oleh makanan jasmani, tapi makanan rohani di dalam Kristiani. Makanan jasmani untuk kekuatan fisik, tapi makanan rohani menguatkan roh kita sehingga kita sanggup melawan keinginan daging. Galatia 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita masih sering memuaskan keinginan daging kita, pornografi, masturbasi, mengandalkan benda-benda, suka tipu daya, suka marah-marah, suka bertikai, suka berkelahi, bertobatlah dengan berpuasa dan puaskan diri kita dengan keinginan roh saja. Pencobaan kedua adalah tentang keangkuhan hidup. Iblis tahu persis siapa yang sedang dihadapi, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Bisa jadi dia berpikir jika dia berhasil menjebak Yesus, otomatis tidak akan ada karya keselamatan Allah. Iblis mempertanyakan identitas Yesus sebagai anak Allah dengan cara membawa Yesus ke puncak bait Allah dan menyuruhnya menjatuhkan diri dan membiarkan malaikat Allah menjaga Yesus supaya tidak terantuk batu untuk membuktikan kepadanya bahwa dia benar adalah anak Allah. Tapi Yesus melawannya dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, Allah yang turun ke dunia. Tidak perlu diragukan bahwa dialah yang maha tinggi. Yesus tidak terjebak dengan tipuan iblis yang menyuruhnya untuk membuktikan diri. Karena ketika seseorang berusaha menunjukkan dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang melakukan dirinya sendiri. Gunung tidak akan berusaha membuktikan dirinya bahwa dia besar. Langit juga tidak akan membuktikan dirinya bahwa dia tinggi. Matahari pun tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya panas. Semua orang yang melihatnya sudah tahu bahwa gunung itu besar,
langit itu tinggi dan matahari itu panas. Begitu pula kita orang Kristen tidak perlu mencari pembenaran kepada dunia bahwa kita ini hebat, kuat ataupun tinggi. Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingatlah bahwa kita semua pengikut Kristus mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, uang kita, atau perbuatan kita. Jadi kita tidak boleh memegahkan diri kita. Hanya Yesus Kristus anak Allah saja yang hidup, satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Pencobaan ketiga adalah tentang keinginan mata. Iblis memperlihatkan kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus. Iblis menawarkan segala kuasa dan kemegahan kerajaan dunia kepada Yesus Kristus dengan catatan bahwa Yesus harus sujud dan menyembah iblis. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah kita saja, seperti tertulis di Ulangan 6 ayat 13. Segala kemuliaan yang ditunjukkan iblis pada Yesus sebenarnya adalah jalan pintas menjadi raja dunia. Yesus adalah raja damai. Tapi untuk membuktikan bahwa dia raja damai, Tuhan Yesus harus melewati jalan salib yang akan dihadapinya nanti. Penderitaan, kesakitan, dan hinaan yang paling parah ada di hadapannya. Dengan menerima tawaran iblis, bisa saja siapapun menjadi raja dunia, tapi Tuhan Yesus menang melawan godaan ini. Tuhan Yesus tahu tidak ada jalan pintas untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus harus menerima segala penganiayaan ini untuk membuktikan bahwa hanya dialah yang sanggup mendamaikan manusia dengan Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib menunjukkan kepada kita bahwa Bapa mengasihi kita. Tapi apakah kita juga mengasihi Allah? 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Banyak orang terjebak di dunia. Dunia menawarkan segala sesuatu yang terlihat baik, tapi Bapa menawarkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Apakah kita lebih mencintai dunia, mencintai uang, pekerjaan, harta benda, reputasi, jabatan, status, dan segala isi dunia? Semua itu hanyalah keinginan mata. Tapi ingat, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita di surga. Apakah kita mau mengumpulkan harta di dunia atau menantikan Yesus? Dan dengan tegas berkata bahwa hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Bapa apapun yang terjadi. Dengan kemenangan Tuhan Yesus melawan pencobaan di titik terlemahnya, memberi kita pengharapan bahwa di dalam Kristus kita juga sanggup menang melawan pencobaan. Ingat bahwa Dia turut merasakan kelemahan kita. Hanya Dia yang pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Maka Dia juga yang tahu persis apa yang sedang kita hadapi. Sama seperti Yesus, iblis pasti akan berusaha mencobai kita. Ingat bahwa cara melawan cobaan hanya dengan menggunakan firman Allah, seperti Yesus menggunakan firman Allah untuk menang melawan pencobaan. Ingat juga bahwa pencobaan kita di dunia ini hanya pencobaan biasa. Jadi tetaplah kuat di dalam Kristus. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.